Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita mulai sesi pertama untuk semiotik, kajian yang berhubungan dengan tanda. Semion itu bahasa Yunani yang artinya tanda. Tanda itu kalau bahasa Arabnya ayat. Jadi kalau bagi orang Islam, ayat-ayat Allah itu ada dua jenis. Yang pertama ayat-ayat qauliyah, yang kedua ayat-ayat kauniyah. Kita diperintahkan untuk bisa membaca semuanya. Itulah mengapa kita diberi akal. Cuma hari ini diakui atau tidak, peradaban kita lemah kalau harus membaca ayat-ayat kauniyah. Tapi canggih luar biasa kalau sekedar membaca ayat-ayat qauliyah. Zaman dulu, umat Islam itu dulu ya, ini nostalgia. Umat Islam itu pinter dua-duanya. Qauliyahnya juga mantep, kauniyahnya juga mantep. Cuma hari ini entah kenapa peradaban Islam lebih menonjol di ayat-ayat qauliyah. Yang bisa dibaca hanya tanda-tanda Allah yang sifatnya tertulis. Itu pun tulisan dalam teks resmi saja. Tapi yang ayat-ayat kauniyah kita susah. Yo ada ulama-ulama, saintis-saintis intelektual yang pintar membaca realitas. Tapi prosentasenya kecil dibandingkan ulama-ulama yang ahli membaca teks. Bahkan kata ulama sendiri yang muncul di kepala kita kan ulama teks. Sarjana umum tidak dianggap ulama. Bahkan UIN pun ya lulusannya masih diragukan itu ulama apa bukan. Termasuk yang fakultas agama. Di UIN kan ada fakultas Ustadz, Usuluddin, Syariah, Tarbiyah, Adab, Dakwah. Jadi fakultas agama itu hasilnya Ustadz. Oke. Dulu pernah saya bilang hari ini mungkin dimulai sejak zaman modern, Barat itu terasa begitu canggih mendayagunakan akalnya untuk membaca realitas. Sementara Timur cenderung intuitif. Itu mungkin yang bikin kita agak lemah di dunia pembacaan realitas. Itu juga mungkin yang bikin kita gampang dibohongi. Kalau urusan realitas. Realitas itu kan ngomong sosial, ngomong politik, ngomong budaya. Sementara yang agama kan kebanyakan ngomong mana halal, mana haram. Mana penghormatan, mana penistaan. Nah, itu kan logika-logika agama. Nah, sekarang kita coba kira-kira
alat apa sih yang dipakai Barat kok mereka bisa cerdas membaca ayat-ayat Allah. Ada logika apa, ada cara berpikir apa. Itu yang bikin saya ingat salah satu cabang kajian namanya semiotik. Jadi ini biasanya dikaitkan dengan filsafat bahasa. Oke, cool ya. Iya, oke. Ngaji ini sambil membayangkan sepak bola antara Indonesia dan... Oke. Sayangnya kaptennya Indonesia Boas, bukan Muslim. Coba Islam. Ya untung yang lain tidak protes ya. Masa kaptennya bukan Muslim, itu penistaan itu. Harusnya Indonesia itu ya mayoritas Muslim, kapten sepak bolanya harusnya Muslim. Iya, protes onang Riddle itu. Oke. Bismillah, meskipun ada sepak bola kita tetap ngaji. Biar Gusti Allah terharu. Oh ya kan sedekah itu kan gitu. Memberikan sesuatu yang disayangi itu kan pahalanya besar. Kita berikan waktu kita untuk ngaji daripada nonton sepak bola, meskipun pikirannya ada di sana. Oke, Ferdinand de Saussure. Malam ini beliau jadi tokoh kita. Dia disebut bapak filsafat bahasa modern, bapak semiotik modern, pokoknya bapak bahasa modern. Itu Ferdinand de Saussure, kelahiran Swiss, Swedia, daerah-daerah situlah. Dia termasuk tokoh yang ahli dalam bidang tata bahasa, gramatika, kemudian semiotika, meskipun nanti bukunya yang paling terkenal, Wacana tentang Bahasa, kalau bahasa Indonesianya, itu yang menerbitkan murid-muridnya. Jadi dia buku masterpiece-nya justru ditulis oleh murid-muridnya, hasil ceramahnya Ferdinand de Saussure. Cuma ini memang orangnya pinter, dari keluarga pinter, akhirnya ya sukses. Keluarga ayahnya juga ilmuwan, dikenal ilmuwan zoologi, ilmuwan botani, ahli di bidang taksonomi, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Itu ayahnya Ferdinand de Saussure. Oke, nanti dia expertise-nya di bidang bahasa. Meskipun sumbangannya besar, dia umurnya tidak panjang. Meninggal umur 55 tahun. Belum sampai 60. Tapi sumbangannya besar, dia nanti yang mempengaruhi hampir semua pemikiran dan filsafat bahasa sesudah dia. Meninggal tahun 1913. Oke, kita coba masuk ke pemikirannya Ferdinand de Saussure tentang bahasa. Jadi nanti rentetannya itu memang diawali dari bahasa. Cuma bahasa ini tidak dipahami sebagai kalau ini namanya teh, kalau ini namanya meja, tapi dipahami sebagai simbol. Jadi simbol itu sesuatu yang maknanya tidak pada bendanya. Lampu merah maknanya berhenti. Itu kan berhentinya itu tidak pada bendanya, ada di balik lampu merahnya. Itu namanya simbol. Kayak bathuk hitam simbol. Yo kamu sendiri yang mengartikan. Itu kan simbol namanya. Maknanya tidak ada di bathuk hitamnya. Kalau maknanya ada di bathuk hitamnya, ya bathuk yang warnanya hitam. Tapi kan tidak itu. Ada di balik itu loh. Itu namanya simbol. Jadi bahasa itu sesuatu yang sifatnya simbolik. Makanya terus dinamakan semiotik.
bidangnya. Tidak tata bahasa, ini Budi, ini Bapak Budi. Yang maknanya ada di kata, tapi maknanya ada di balik kata. Itu yang disebut simbol. Maka bidangnya namanya semiotik. Hari ini misalnya ada istilah semiotika dihubungkan sama Al-Quran. Itu berarti ayat-ayat Al-Quran dianggap bersifat simbolik. Jadi kebenarannya tidak melulu ada di kata-katanya. Ada juga kebenaran di balik kata-kata yang juga harus dikejar oleh yang membaca Al-Quran. Ketika tiba-tiba Allah membolehkan kawin 4, itu mungkin ada kebenaran lain yang disasar dari kebolehan kawin 4 itu. Ungkaplah itu. Ketika tiba-tiba Al-Quran bilang walan tardo angkal Yahudu, itu mungkin ada konteksnya, ada kebenaran di balik itu. Itu yang harus kita ungkap. Ketika Nabi tiba-tiba bersabda barang siapa mengumpuli istrinya malam Jumat, maka dia seperti membunuh 70 Yahudi. Loh, itu kalau kamu artikan letterlek, berapa banyak Yahudi yang tewas setiap malam Jumat? Tapi kan bukan itu mungkin maksudnya Nabi. Bukan kok terus kamu hitung beneran. Besok kamu habis nikah terus malam Jumat berapa kali kita? 3 kali, 7 kali 3, 210 Yahudi tewas malam ini. Mesti bukan itu. Ya, jadi itu kan semacam ketika Islam ini sedang progresif-progresifnya, sahabat-sahabat ini sedang semangat-semangatnya perang, minta perang terus. Nabi kan yo masuk perang terus-terusan. Kita mau jihad ini, Nabi kita ini mujahid ini. Terus Nabi bilang, sudahlah, kamu pulang aja. Kamu ngumpuli istrimu itu sama kayak jihad, bunuh 70 Yahudi loh. Gimana? Enak toh? Ya. Itu kan mungkin konteksnya begitu. Jangan kamu artikan letterlek terus kalau 3 kali terus 210 Yahudi. Itu kan yojo panasan terus yo, sekali-sekali sama istrinya tempurnya, tidak harus mujahid mengorbankan apa ndak. Nah, itu kan Nabi, jadi sangat manusiawi. Oke, ini simbol membaca di balik yang tertulis, maka ilmunya namanya semiotik. Cuma nanti Ferdinand de Saussure ini menurut dia bahasa semion itu sifatnya struktur. Jadi ada jaringannya yang membentuk makna. Jadi makna itu tidak satu, ada jaringannya, ada strukturnya. Misalnya teh ini. Masih panas. Oke ya, teh ini tidak bisa cuma kamu pahami ini adalah teh campuran dari teh gula yang diminum. Pahami juga struktur di balik teh. Ini disajikan untuk ustadznya yang ngaji, yang bikin takmirnya, ditaruh di depan, gelasnya lebih besar. Kemudian itu variabel-variabelnya. Dengan struktur semacam ini, teh ini maknanya tidak sekedar minum. Tidak sekedar ngasih minum, tapi ini mungkin ada penghargaannya, ada penghormatannya, ada formalitasnya, ada macam-macam. Itu namanya struktur. Jadi makna tidak lahir hanya dari sini. Enggak. Laptop ini juga begitu. Apakah laptop itu tidak sekedar ini adalah gadget zaman modern yang gunanya enggak. Ini maknanya bisa macam-macam. Tergantung strukturnya. Kalau ini kamu bawa pulang ke desa, dia masuk dalam jaringan makna gaya desa. Mungkin ini dianggap barang mewah yang punya hanya kelas intelek, sifatnya rumit. Yang itu akan berbeda kalau kamu bawa ke kampus. Kalau dipakai bisa nyetel video, kalau di kampung, wah kayak TV ya, bisa. Ada lagunya itu mesti orang, karena dia masuk ke jaringan, ke struktur makna desa.
Kalau ini kamu bawa ke kampus, ini ya biasa saja, itu struktur. Jadi makna itu selalu berada dalam struktur. Itulah mengapa nanti pikiran-pikirannya De Saussure disebut strukturalisme. Jadi nanti kita akan membahas diawali dari bahasa, kemudian semiotik, kemudian masuk ke strukturalisme. Oke. Listening, understanding, writing, reading, talking. Ini kan gunanya bahasa dalam hidup kita tiap hari. Dan jangan salah, 5 hal inilah yang membedakan manusia dengan yang bukan manusia. Sifatnya eksistensial. Bahasa itu kita pakai dalam 5 aktivitas itu. Mendengar, memahami, bicara, ngomong, nulis, membaca. Jadi itu fungsi bahasa kalau dalam teori bahasa. Jadi 5 hal. Jadi gunanya bahasa ternyata penting. Kalau kelima fungsi ini hilang dari kita, kita selesai dari manusia. Itulah mengapa banyak filosof bahasa bilang bahasa itu sifatnya eksistensial. Katanya Heidegger, rumahnya being, rumahnya keberadaan kita. Tidak ada satu aktivitas pun yang kita lakukan yang tidak pakai bahasa. Saya kadang-kadang di kelas, kalau ngetes mahasiswa, coba sebutkan satu hal yang tidak ada bahasanya. Itu mesti bingung mahasiswa nih. Karena begitu disebut, ya itu bahasa. Kamu mikir, itu kan juga kategori-kategorinya pakai bahasa. Misalnya kamu mikir, wah sudah berapa ya skornya Indonesia-Vietnam. Loh ini kan pakai bahasa semua. Skor, sudah. Ya kan, Indonesia, Vietnam itu kan bahasa. Tapi kan ada Pak yang kita belum ngerti bahasanya. Kalau kamu belum ngerti sama sekali, kamu tidak akan bisa mikir, nggak akan bisa menyebut, nggak akan bisa merenungkan, bahkan nggak akan bisa menunjuk. Jadi itu kayak sesuatu yang tidak ada. Tapi begitu dia ada, pasti sudah ada bahasanya. Meskipun kamu nggak tahu namanya. Tiba-tiba ada putih-putih terbang di atas ini. Itu kan kamu nggak ngerti itu aslinya apa. Tapi kan kamu menyebutnya pakai bahasamu kan. Hantu Pak. Wah, kan selalu begitu. Siluman itu Pak. Wah, kan selalu kamu pakai bahasa. Kalau kamu menyebutnya sama sekali nggak bisa, berarti kamu belum paham. Jadi dia tidak bisa eksis untuk hidupmu kalau kamu belum paham. Jadi bahasa adalah rumahmu. Makanya filosof-filosof postmodern itu kebanyakan fokus di bahasa. Karena kunci kita ada di sini. Ahok kemarin sampai jadi besar kan karena bahasa. Ya kan? Apa sih yang tidak karena bahasa? Semuanya juga awal dan akhirnya bahasa. Al-Quran juga pakai bahasa Arab. Segalanya medianya bahasa. Ekspresi kita pakai bahasa. Meskipun tidak harus bahasa verbal, bahasa yang ada kata-kata, ada tulisan atau bunyinya. Bahasa itu mudahnya kan understanding itu. Segala yang bisa kamu pahami itu pasti bahasa dan ada bahasanya. Yang tidak bisa kamu pahami ya bukan bahasa. Dia belum masuk kosakata wawasanmu. Saya tidak pakai ngomong terus garuk-garuk kayak gini. Kamu kan bisa membaca. Wah, Pak Faiz garuk-garuk. Pak Faiz itu mesti gatel sejak pagi belum mandi itu. Itu kan kamu membaca. Padahal saya nggak ngomong. Di sini juga tidak ada terjemahannya. Ustadznya sedang garuk-garuk, tidak ada. Tapi kamu bisa membaca. Aku lihat kamu ketawa. Wah, ketawa. Itu kan padahal tidak ada tulisannya tertawa. Itulah bahasa. Jadi segala yang bisa kamu pahami berarti itu bahasa. Yang kamu tidak bisa paham, ya kamu tidak bisa menyebut bahasanya. Itu loh.
Ada Pak yang tidak bisa dipahami, biasanya kamu bilang begitu, cinta Pak. Lah ya kamu menyebutnya cinta, itu berarti kamu tahu. Itu namanya cinta. Pengalaman spiritual Pak. Lah ya kamu sebut itu pengalaman spiritual. Lah itu kan istilahnya, bahasanya. Yang kamu tidak paham itu yang kamu tidak ngerti sama sekali. Menyebutnya saja nggak bisa. Maka bahasa itu kuncinya kalau ingin memahami manusia. Ilmunya itu, lingkar ilmu bahasa ada di situ. Biasanya diawali dari kajian fonetik tentang bunyi. Ketika dia jadi ilmu, namanya fonologi. Nanti mahasiswa sastra pasti pernah belajar ini. Nanti di atas itu ada sintaksis, hubungannya sama kalimat. Ada semantik, hubungannya sama makna. Kemudian ada pragmatik, hubungannya sama praktek bahasa dalam kenyataan. Itu ilmu bahasa. Nanti dia ketemu juga dengan banyak cabang ilmu manusia yang lain. Ketika ketemu sosiologi namanya sosiolinguistik. Ketika ketemu antropologi namanya anthropological linguistic, bahasa budaya. Ketika ketemu filsafat namanya filsafat bahasa, philosophical linguistic. Ketika ketemu dunia literatur dia namanya stilistika. Ketika ketemu artificial intelligence, kecerdasan buatan, dia ada cabang namanya computational linguistic. Ketika ketemu fenomena bahasa-bahasa ada namanya applied linguistic. Ketika ketemu psikologi dia ada psikolinguistik. Nah, ini ilmu bahasa. Ya, yang berminat mendalami silahkan didalami satu-satu. Paling tidak kalian hari ini tahu namanya. Kalau telinga pernah dengar kan tidak asing-asing amat. Pokoknya pernah dengar maksudnya apa belakangan. Karena ilmu itu begitu, yang penting tahu namanya dulu. Kamu ngerti isinya, ureannya, tapi nggak ngerti namanya juga susah. Jadi paling nggak ngerti namanya, mana yang kamu tertarik nanti silahkan dikejar. Mana yang bikin kamu tertarik, apakah psikolinguistik, dimensi psikologis dari bahasa, ataukah sosiolinguistik, ataukah filsafat bahasa, dan seterusnya. Cabang-cabangnya itu nanti. Oke. Belajar bahasa itu sebenarnya yang dikejar 4. Termasuk nanti semiotik. Semiotik itu biasanya aspek yang keempat. Yang pertama, nature of meaning. Yang kedua, language use. Yang ketiga, language cognition. Dan yang keempat, relation between language and reality. Nature of meaning itu tentang makna, sifat-sifat makna. Apa sih makna itu? Dari mana datangnya? Sumbernya apa? Validasinya apa? Yang benar yang mana? Yang tidak pas yang mana? Itu nature of meaning. Ngomong validitas sifat-sifat makna. Bahasa itu kan selalu hubungannya sama makna. Terus yang kedua, language use. Language use itu bahasa ketika dipakai sehari-hari. Kan ada jarak antara ideal bahasa dengan praktek bahasa. Itu yang bikin kenapa nilai bahasa Indonesiamu tidak tinggi, meskipun kamu ngomongnya bahasa Indonesia. Apalagi jangankan di Indonesia, yang Jawa aja kan kamu gitu. Dulu waktu sekolah yang paling kamu trauma kan bahasa daerah. Padahal kamu ngomongnya bahasa daerah. Karena memang ternyata ada jarak antara language use, bahasa dalam penggunaan sehari-hari, dengan bahasa dalam konsep yang abstrak. Nah, itu juga dipelajari. Kamu mungkin bisa nulis buku, tapi kalau berani ujian bahasa Indonesia hari ini, UAN SMA diulang, saya nggak yakin kamu lulus.
Ya kan, itu kan rumit teori gramatikal. Itu sama ada orang yang bahasa Inggrisnya ngewes, tapi ujian TOEFL bolak-balik tidak lulus. Itu karena language use itu beda. Oke, TKI itu bahasanya bagus. Guide-guide di Bali itu Inggrisnya just, tapi cobaan ujian TOEFL itu tidak mesti lulus. Karena praktek bahasa itu beda sama konsep idealnya bahasa. Maka ada cabang namanya language use. Terus ada language cognition. Language cognition itu biasanya teori rasional tentang bahasa. Jadi mainnya bahasa. Bagaimana kalau tadi kan use itu pemakaiannya, language cognition ini abstraknya, penggunaan idealnya, konseptualisasinya. Itu language cognition. Dan yang terakhir yang kita bahas ini adalah relation between language and reality. Antara lain namanya semiotik, hubungan antara bahasa dengan kenyataannya. Oke, ini pengantar-pengantar dulu. Oke, sekarang kita baru masuk ke de Saussure. Ferdinand de Saussure. Kenapa dia menggagas semiotik? Jadi Ferdinand de Saussure ini mengalami kegelisahan terhadap namanya pendekatan historis linguistik. Jadi historis linguistik itu mempelajari, jadi ahli bahasa zaman itu sekitar awal-awal abad 19 itu mengkaji bahasa-bahasa yang punah, yang hilang dengan cara melacak ke belakang, melacak bahasa-bahasa yang sekarang hidup. Misalnya bahasa Kawi di Jawa itu kan hilang. Kalian mau coba kitab Jawa kuno juga pontang-panting. Nah itu kan banyak yang punah. Nah melacaknya pakai bahasa Jawa yang sekarang hidup. Sangsekerta itu kan wassalamualaikum sudah Sangsekerta itu. Siapa yang pakai juga tidak jelas, sudah hampir hilang. Nah itu dilacak di bahasa-bahasa yang ada hubungannya sama itu. Itu namanya historis linguistik. Jadi mengkaji bahasa yang sudah mati atau sekarat dari bahasa-bahasa yang masih hidup. Cuma de Saussure tidak terlalu suka pendekatan semacam ini. Katanya de Saussure, iya sih dengan gaya ini kita tahu sejarahnya bahasa, kita tahu asal-usulnya bahasa. Tapi kita tidak tahu bahasa itu sendiri yang sekarang hidup. Apa bahasa itu? Nah, itu yang menggelisahkan de Saussure. Jadi masa sih belajar sejarah terus? Sekarang kan sudah nggak operatif bahasa-bahasa lama itu. Yang lebih penting adalah memahami sistem bahasa hari ini. Wong kita hidup dengan bahasa hari ini. Kalau pakai idiom-idiom lama ya mungkin ya penting-penting saja, tapi kalah penting dibandingkan kalau kita pahami bahasa hari ini. Manusia primitif purba punya bahasa sendiri memang, tapi kalau dia hidup hari ini, dia harus menyesuaikan, beradaptasi dengan bahasa yang hari ini hidup. Meskipun manusia purba, kalau pakai motor, pakai mobil, lampu merah, dia harus berhenti. Tidak bisa pakai simbol zaman primitif. Yang dipakai ya simbol zaman sekarang. Jangankan orang primitif, orang tuamu aja kan mungkin nggak ngikuti loh gaya bahasamu sekarang. Kamu ngomong apa mungkin kadang-kadang nggak paham. Ada kepo lah, jomblo lah, jablay lah, apa nih? Itu bapakmu mesti pening kalau mau coba WA-mu. Istilah-istilahnya macam-macam. Saya baru tadi kenal istilah mager itu. Iya. Bolak-balik ya tak pakai mager, cuma baru ngerti nek singkatannya males gerak. Iya. Coba ngerti sejak kemarin aku tak pakai alasan kalau disuruh ngapa-ngapain baru mager nih. Sayang baru ngerti tadi. Jadi susah kan ngikuti. Tapi itu operatif hari ini.
jomblo misalnya. Itu kan bingung orang, itu asal katanya dari mana ya, sejarahnya apa ya. Katanya desa-suruh, ya penting sih kamu ngerti asal-usul itu. Tapi lebih penting lagi kata itu sekarang dipakai untuk apa. Karena apa? Operatifnya sekarang. Itu dari kata apa ya? Itu bahasa Jawa, kalau kamu buka kamus Jawa, jomblo itu artinya macam-macam. Tapi iya sih, akar katanya memang begitu. Tapi sekarang dipakai apa? Nah itu maunya desosur. Jadi tidak ke belakang, tapi sekarang. Dia dipakai sebagai tanda untuk apa? Sebagai simbol dari apa? Oke, jadi latar belakangnya itu. Sampai dia kemudian merumuskan ilmu baru di zamannya, yang dia jadi orang pertama namanya semiotik, atau kalau bahasanya dia semiologi. Ilmu tentang tanda. Terus sekarang yang struktur setelah ngomong bahasa. Jadi De Saussure terus melihat dalam masyarakat ternyata hidup ini tidak individual. Sebebas apapun kita, caramu mikir, caramu berekspresi, itu lahir dari struktur di mana kamu hidup. Struktur sosial, struktur budaya yang jadi setting kehidupan kita. Itulah nanti yang disebut strukturalisme. Jadi satu pandangan bahwa manusia itu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, struktur alamnya, struktur budayanya. Kan bisa dirasakan orang Jawa dengan kultur dan budaya Jawa, cara mikirnya tidak akan jauh-jauh dari situ. Orang Barat dengan struktur dan budayanya, cara mikirnya tidak akan jauh-jauh dari situ. Itu namanya strukturalis. Ini semacam kritik terhadap eksistensialisme yang jaya zaman itu. Bagi kelompok eksistensialis, hidup ini free. Silahkan kamu ekspresikan dirimu sesuai keinginanmu. Jadilah dirimu sendiri. Jangan jadi kerumunan, jadilah manusia yang otentik. Katanya kelompok strukturalis, tidak mungkin. Tidak bisa kamu mikir sendirian, gayamu unik 100% itu tidak iso. Kita selalu dibentuk oleh struktur di sekeliling kita. Oleh lingkungan di sekeliling kita. Kamu merasa seolah-olah original, tapi kalau ditelusuri sebenarnya tidak. Ada struktur-struktur. Kenapa kok kamu gaya mikirmu cenderung keras? Cenderung radikal. Itu kalau ditelusuri, oh iya wong dia hidupnya di situ, belajarnya itu, kitab-kitabnya itu, ustadz-ustadznya itu, organisasinya itu, pola hidup di lingkungannya selama ini begitu, ya pantas cara mikirnya begitu. Kalian yang ada di sini itu juga kenapa kok mau-maunya ngaji filsafat, itu seolah-olah pilihanmu sendiri, tapi enggak kalau kamu jeli. Itu lahir dari jaringan-jaringan tadi loh, kayak teh ini tadi loh. Ada struktur yang bikin kamu hari ini ada di sini. Mungkin karena temanmu, mungkin karena kamu mahasiswa yang sedang pening skripsi atau tesis nggak selesai-selesai, mungkin karena kamu sedang pusing apa, yang nyari hiburan kok di mana-mana mahal, nongkrong di kafe juga mahal. Sementara terus kamu ke sini. Itu struktur-struktur yang membawamu ke sini, atau kebetulan kamu takmir, sudah janjian sama takmirnya, pokoknya tenang aja saya ikut meramaikan masjid. Mau nggak ke sini kok ndak enak. Itu kan tarian-tarian di sekelilingmu. Seolah-olah kamu milih sendiri tapi ndak. Lingkunganmu yang bikin. Itu namanya strukturalisme. Baik, kan nanti ada surface structure sama deep structure. Ada struktur yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan.
Oke, seolah-olah yang kemarin ke Jakarta itu semua berangkat dari kesadarannya. Enggak, itu ada struktur yang menggiringmu atau tidak menggiringmu ke sana. Yang berangkat atau tidak berangkat, itu secara strukturalis, itu tidak karena keputusannya sendiri. Ada jaringan makna di sekelilingnya yang sampai dia memutuskan, oke, aku berangkat. Atau memutuskan, oke, aku tidak berangkat. Saya punya teman yang berangkat ke Jakarta itu motivasinya luhur, nambah wawasan. Ya, waktu pulang dia ceritanya, saya belajar banyak hal. Loh, itu kan positif. Bisa melihat emosi macam-macam orang. Bisa lihat Monas gratis. Bisa lihat, loh kan itu motivasi. Banyak orang dengan strukturnya masing-masing. Oke, itu pandangan namanya strukturalis. Jadi, dan Ferdinand de Saussure itu termasuk kelompok strukturalis. Jadi bagi dia, hidup manusia itu tidak individual. Meskipun nanti dia juga bisa mempraktekkan individu, tapi sebenarnya dia terkondisikan oleh struktur di sekelilingnya. Ya nanti ada juga yang versi kritisnya namanya post-strukturalis. Beberapa sudah kita ngajikan kelompok post-strukturalis. Strukturalnya belakangan. Nanti kritiknya terhadap ini kamu lihat di misalnya Foucault, Rorty, dan kawan-kawan. Ini yang bagian strukturnya. Yang benar yang mana, ya pilihin sendiri. Karena ilmu itu ya semacam ini. Kayak saya sering bilang ini kayak senjatamu. Hidup itu kamu harus pas menggunakannya. Di level tertentu kita memang terstruktur, diakui atau tidak. Kalau nggak distrukturkan oleh masyarakatmu, lingkunganmu, ya kamu nggak akan bisa mikir apa-apa. Ciri-cirinya strukturalis 3. Ini membalik pendapat individualisme modern yang antroposentris. Di strukturalisme, desentralisasi manusia. Pusatnya bukan lagi manusia, tapi struktur. Lingkunganmu, budayamu, sosialmu, politikmu, itulah yang membentuk dirimu. Jan-jane mungkin dirimu itu orang baik, tapi karena kemarin masuk partai dan sekarang jadi DPR, mau tidak mau terkondisikan. Sebenarnya kemarin ya sudah lurus, tapi kebetulan kok ya jadi PNS. Akhirnya dipaksa A, dipaksa B, terkondisikan. Nah, itu namanya apa? Ternyata manusia bukan pusatnya. Struktur dan sistem lah ternyata yang nyetir kita. Ya termasuk keinginanmu, cita-citamu. Itu kan juga yang menstruktur dirimu. Gara-gara kamu matok pokoknya lulus harus jadi dosen. Nah, itu kan mengarahkan perilakumu. Kamu terpaksa rajin baca, terpaksa rajin ngaji. Siapa tahu besok jadi dosen beneran. Padahal kamu membaca itu kan sebenarnya tidak enak. Diakui atau tidak. Kalau enak kan kalian rajin baca. Ternyata rata-rata dari wajahnya kelihatan kalau kalian merasa membaca itu tidak enak. Jadi ternyata kenapa kok kamu merasa begitu? Ya pasti strukturmu yang bikin. Kenapa kamu anggap baca nggak enak? Karena banyak hal yang lain lebih enak. Dari mana kamu ngerti itu? Dari pengalaman. Itu yang menstruktur kesadaranmu. Maka carilah lingkungan, carilah situasi yang menstrukturkan biar dirimu terstruktur jadi semakin baik, semakin baik. Biar yang baik-baik juga tampil sebagai baik. Jangan nyari lingkungan yang menstrukturkanmu ke sudut yang jelek. Sehingga yang jelek bagimu kelihatan baik. Nah, itu bagian dari yang saya bilang itu doa. Jadi desentral. Nah, kita itu tidak superpower sejago-jagonya orang. Dia dikonstruksi oleh lingkungan sekelilingnya. Terus yang kedua,
kematian manusia sebagai subjek. Ya, manusia sekarang tidak superpower lagi. Dalam strukturalisme kita ini tidak jagoan. Kita ini tergantung siapa yang mencekoki kita, siapa yang nyetir kita, siapa yang ngatur kita lewat struktur. Kemudian yang terakhir cirinya strukturalisme adalah manusia adalah bagian dari struktur bahasa, struktur sosial, struktur ekonomi, dan struktur politik. Saya tidak mau Pak politik. Iya, kamu tidak mau politik itu bagian dari pendapatmu tentang politik. Itu juga sedang berpolitik. Kamu tidak bisa netral. Politik itu dunia niscaya. Beda sama politik praktis ya, apa politik sesuai konstitusi masing-masing negara. Politik dalam arti tata masyarakat, aslinya kan itu, politeia itu. Itu setiap orang pasti berpolitik. Saya tidak ikut-ikut Pak. Lah ya tidak ikut-ikut itu berarti seperti itulah partisipasimu dalam politik. Aspirasimu dalam politik. Kalau ada pilkada dan kamu tidak nyoblos, itulah aspirasi politikmu. Tidak nyoblos itu. Tidak mungkin kalau kita keluar dari jeratan politik. Kita pasti punya aspirasi. Nah itu struktur yang bikin kita. Sosial apalagi. Tidak mungkin manusia tidak sosial. Tidak membutuhkan yang lain. Ekonomi apalagi. Ya kan, tidak mungkin kita hidup tanpa ekonomi. Bisa Pak saya ke hutan. Ya ekonomi versi hutan. Ya, kamu nyari makanan, kamu nyari untuk nutup baju, kamu butuh sesuatu, kamu ingin sesuatu, itu dimensi ekonomi. Tidak bisa kita tidak ekonomi. Tidak bisa kita tidak sosial. Tidak mungkin orang tidak butuh yang lain. Tarzan itu bisa Pak di film. Ya kan, dalam prakteknya susah, orang tidak butuh yang lain. Oke. Terus ya akhirnya apa? Dalam hidup manusia, bahasa juga ternyata sifatnya juga struktur dan tanda. Bahasa struktur itu kita hidup di antara yang menstruktur hidup kita itu bahasa. Kamu tidak pernah kan bikin bahasa sendiri, selalu diajari, selalu dikasih. Tidak mau Pak, saya ingin bebas dari struktur, saya ingin bikin bahasa sendiri. Ya kono bikin tapi tidak ada orang paham. Tidak akan fungsional. Jadi bahasa itu juga salah satu struktur yang membentuk kita. Biasanya secara nanti ada kajian namanya psikolinguistik. Di balik bahasa ada dimensi psikisnya. Dan itu juga berpengaruh. Rasakan kalau kalian sedang ngomong Inggris sama kalau sedang ngomong Arab, sama kayak ngomong Indonesia, sama kayak ngomong Jawa, itu rasanya agak beda. Itu membentuk struktur bahasa Jawa yang ada ngoko, ada kromo madya, ada kromo inggil, sama bahasa Inggris yang untuk semua orang you. Itu kan beda. Itu menstruktur juga di hidup kita. Karena bahasa kita ada 3 level, misalnya kita Jawa, maka setiap kali berhadapan dengan orang kamu harus ngukur dulu. Ini levelnya harus ngoko, apa kromo tengah, kromo madya, apa kromo inggil. Itu kamu harus ngukur. Jadi ketemu orang tidak bisa sembarangan. Untuk dimasuki ide-ide semacam egalitarian itu agak susah. Beda sama Barat. Yang ketemu siapapun you. Sama Tuhan juga you. Ya kan? Oke. Jadi untuk masuk gagasan egalitarian gampang. Jadi bahasa ini menstruktur. Orang Arab karena kondisinya di sana padang pasir, alamnya tidak terlalu ramah, gaya berbahasanya kan juga beda. Banyak yang cenderung fatalistik. Karena
Di sana alamnya susah. Itu gaya berbahasa, berpengaruh. Madura mungkin juga beda lagi gayanya, intonasinya, lahjahnya, dialeknya, baik Madura negeri maupun swasta. Ya kan ada yang Madura swasta daerah Jawa Timur bagian selatan, tapi kan sana itu kan banyak yang Madura swasta. Oke, ndak asli dari Madura, tapi ngomongnya Madura. Jadi itu struktur membentuk kepribadianmu. Termasuk bahasa. Maka bahasa diposisikan sebagai tanda. Kajiannya namanya semiotik. Oke, semiotik ilmu tentang tanda. Semiotik dikembangkan dalam banyak cabang. Jangan tanya, Pak, semiotik itu adanya di ilmu apa? Di banyak ilmu. Filsafat, mistisisme. Jangan salah, hampir semua sufi ngomongnya simbolik. Karena dia ngomong pengalaman yang tidak bisa diekspresikan secara verbal. Dia banyak pakai tanda-tanda. Semion. Ketika ngomong keberadaan Allah dan penciptaan pakai cahaya. Bahkan At-Tor itu nulis yang tentang perjalanan spiritual, saking susahnya dia pakai mantikut toir. Obrolan para burung. Musyawarah para burung. Karena dia susah menggambarkan perjalanan spiritual menuju Tuhan, akhirnya pakai simbol burung yang sedang terbang menuju matahari. Itu simbolik. Filsafat itu banyak juga yang pakai simbol-simbol. Seni, sastra, antropologi, media massa, psikoanalisis, hampir semua pakai kajian namanya semiotik. Komputer termasuk juga. Komputer itu kan main dengan kode-kode. Pejetlah ini, pejetlah itu, enter, maka semua tereksekusi. Padahal secara letterlet, enter itu ya masuk. Kalau kamu artikan letter, wah ini enter itu masuk ini. Mana masuknya? Kan enggak begitu. Ini simbol berarti gitu loh. Shift, control misalnya. Dulu ini mau guling ini, dikontrol kan enggak. Kontrol maksudnya bukan itu, ya kan? Jadi itu namanya tanda. Yang tertulis, yang kelihatan, maknanya bukan itu, tapi yang dibalik itu. Kayak kamu kedip-kedip itu loh. Itu kan simbol. Sudah kedip-kedip, yang sana maksudnya apa ya itu? Kan kamu memaknainya kan nggak cuma kedipnya, tapi dibalik kedip itu apa? Gitu loh. Ya kayak ada kiai ceramah sudah sangat lama nggak selesai-selesai. Akhirnya jamaahnya batuk kiainya. Ya kan? Ya kiainya kan dia juga harus baca itu simbolnya batuk itu apa. Nggak usah, oh kalau batuk dulu Rasulullah caranya begini, wah nambah tema tentang batuk sekarang. Ya. Atau saking jengkelnya kamu bawa arloji terus kamu ketuk-ketuk arlojimu. Itu kan juga simbol, biar penceramahnya ngerti. Nanti kalau tidak ngerti dianggap, oh ya waktu itu penting. Al-waktu kasaif. Yo. Tambah panjang ceramahnya, nggak selesai-selesai. Itu berarti apa? Tidak punya kecerdasan simbolik. Ya dunia manusia itu dunia serba simbol. Oke, yuk simbol itu misalnya ini tiap kali dikasih minum 1 gelas kok habis semua ya. Terus gelasnya kamu bunyi-bunyiin. Takmirnya harus paham ini. Besok siapkan setiap orang 2 gelas. Nah, itu simbol namanya. Jadi membaca sesuatu jangan cuma yang kelihatannya. Di balik itu ada maknanya. Kajian semacam ini namanya semiotik. Ya. Kenapa belajar semiotik? Karena sebenarnya katanya ahli semiotik, akalnya manusia itu tidak pernah berhenti pada realitas. Dia selalu masuk ke makna. Nggak pernah berhenti ke barang, dia selalu kebalik barang. Lihat tembok yang retak, itu kan kamu nggak berhenti di tembok yang retak.
Mungkin kamu membunyikannya, wah ini memang sekarang musimnya sedang tidak jelas sehingga tembok gampang retak. Atau oh itu dulu mungkin yang bangun agak korupsi sehingga temboknya nggak terlalu kuat. Oh maknanya bisa kemana-mana, hanya dari tembok yang retak, itu akal. Jadi hidup tidak pernah berhenti di fakta. Orang selalu masuk ke makna. Faktanya adalah banyak orang demo ke Jakarta, itu fakta. Tapi kepalamu kan membunyikannya tidak sekedar demo ke Jakarta. Tapi apa makna dibalik demo ke Jakarta itu? Ada yang bilang bagus, ada yang bilang kurang kerjaan, ada yang bilang macam-macam. Sesuai cara dia menangkap simbol itu. Ada yang bilang itu menunjukkan betapa umat Islam itu menakutkan. Ada yang bilang itu menunjukkan betapa umat Islam itu kompak. Ada yang bilang itu menunjukkan betapa umat Islam itu suka piknik. Ya contoh ini. Jadi bisa kan dimaknai begitu. Kepalamu bisa membunyikannya versimu. Tapi kan nggak pernah berhenti di sekian juta orang. Enggak. Jadi informasi apapun, kamu tidak pernah berhenti di bunyinya. Kamu selalu menangkap kebalik itu. Kemarin Tito bilang, untuk demo 212, biaya pengamanannya adalah 43M. Loh, kamu cek-cek itu kan mesti kamu memaknai, wah uang negara sebanyak itu. Loh, kamu kan nggak pernah berhenti di 43M-nya. Oh 43M loh Pak. Oh ya sudah Pak, kan nggak pernah begitu. Tapi kamu menafsirkannya, wah uang negara sebanyak itu 43M kalau dibeliin nasi kucing bisa dapatnya misalnya. Ya kan, kamu mesti masuknya ke belakang, tidak pernah berhenti di 43M. Jadi itulah semiotik, orang tidak pernah berhenti di tanda. Wong kamu lihat jenggot aja kan mesti memaknai. Jenggot ini jenggot sekuler apa jenggot radikal misalnya. Oh iya kan, kamu masuknya kan mesti ke situ, tidak pernah berhenti. Jadi, kita penting maka belajar ini. Manusia itu tidak pernah berhenti di bahasa, dia selalu masuk ke simbol. Dan memang informasi itu tidak selalu tampaknya saja, tapi apa yang dibalik yang tampak. Ya kan, kayak Indonesia itu benderanya merah putih. Kan orang nggak berhenti bendera merah putih adalah ya warna merah sama warna putih. Kan nggak begitu. Merah artinya apa, putih artinya apa. Kan kamu selalu begitu. Realitas itu simbolik. Garuda Pancasila itu menunjukkan apa. Kan selalu begitu. Nggak pernah berhenti di fakta. Selalu masuk ke makna. Hidup kita selalu sifatnya simbolik. Bajumu aja kan begitu. Kalau baju koko kamu maknai apa, yang pakai jin dimaknai apa, yang pakai sarung dimaknai apa. Kan nggak pernah berhenti di sarung. Sekedar pakai sarung, wah santri nih, kan mesti gitu. Pakai jin, apalagi sobek-sobek gaul nih. Kan kamu nggak pernah berhenti, itu celana ya celana, sarung ya sarung. Tapi kamu selalu kebalik itu. Itu gunanya kamu belajar semiotik. Jadi macam-macamnya sekarang. Tanda itu dalam dunia semiotik ada banyak. Ternyata tidak satu. Ada semiotika analitik. Semiotika analitik ini berarti disiplin yang mengkaji analisis tanda. Jadi dia isinya analitika tanda, gimana memahami tanda, strukturnya tanda itu semacam apa dan seterusnya. Ada lagi semiotika deskriptif. Kalau semiotika deskriptif ini sifatnya cuma menjelaskan aja. Indonesia dia menggunakan bendera merah putih. Yang merah artinya berani, putih artinya suci. Nah itu deskriptif, cuma cerita. Kemudian kalau jalan ada lampu merah. Ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Merah artinya berhenti, hijau artinya jalan, kuning artinya tancap gas misalnya. Nah, itu deskriptif namanya. Jadi cuma cerita.
Ya, saya sering bilang awas kualik ya, kalau bendera merah itu artinya berani, kalau lampu merah itu berhenti. Kalau ketuker bahaya. Nanti lampu merah artinya apa ya Pak kemarin? Berani ya Pak? Iya, kualik. Ya, kalau Indonesia itu jangan ditafsirkan, kenapa ya Pak Indonesia susah maju? Oh, karena benderanya warnanya merah. Merah itu berhenti, jadi ya enggak usah maju. Wong Indonesia itu benderanya merah, ya berarti kita mandek sudah. Kalau pengen Indonesia maju, gantilah hijau. Nah, ya kalau hijau itu berarti kita maju terus. Atau kalau kamu ragu-ragu kan harus hati-hati, ganti kuning. Jadi kuning sama putih. Ya, bawahnya harus putih. Karena kalau sudah nggak kuat berjuang, yang diangkat bendera putih. Ya, kita nyerah. Oke, itu deskriptif namanya, cerita, makna. Ada semiotika faunal. Nah, ini yang ngerti ahli-ahli tentang binatang. Di antara nabi-nabi ada Nabi Sulaiman yang punya kecerdasan membaca semiotika faunal. Kan mukjizat Nabi Sulaiman itu bisa ngobrol sama binatang. Ya jangan diartikan ngobrol itu terus kerbonya bisa ngomong bahasa Arab apa bahasa Sangsekerta. Ya nanti Nabi Sulaimannya kaget. Tiba-tiba ada sapi ngomong bahasa Jawa itu ya kaget. Enggak. Nabi Sulaiman bisa menangkap semiotika faunal. Semiotika faunal itu dari gerak-geriknya dia bisa paham apa maunya si binatang. Ya, dan ini karena yang ngasih Allah langsung, ya dia bisa paham sampai detail. Ahli-ahli peternakan, ahli kebinatangan kan bisa. Kalau kalian lihat film-film binatang di TV-TV kan, oh binatang ini sedang pingin kawin, oh binatang ini sedang, kan bisa dibaca. Meskipun binatangnya nggak cerita, ini pingin kawin loh aku, enggak. Tapi dari gerak-geriknya bisa ditangkap. Itu semiotika faunal. Oke, Kanada kemarin saya lihat belalang itu hati-hati begitu dia kawin, setelah selesai kawin suaminya akan dibunuh. Jadi maka yang laki-laki habis kawin harus cepat-cepat lari, kalau enggak tewas dia. Dibunuh oleh yang perempuan. Oh, kan ada yang kayak gitu itu. Perilaku-perilaku binatang, semiotika faunal. Oke, terus ada yang kayak ikan. Ikan itu kalau pengen kawin, kawinnya tidak kumpul keruntel-keruntel, tapi yang laki-laki memuntahkan apa, perempuan memuntahkan apa, terus ketemunya di luar. Jadi mungkin kalau ada ikan muntah-muntah yang cewek, yang cowok muntah-muntah itu jadinya di luar. Nah, itu kan gaya ikan. Oke, itu faunal. Jadi macam-macam harus. Yang ngerti ahli zoologi itu juga jenis semiotik. Ada semiotika kultural. Kalau semiotika kultural ini simbol-simbol budaya. Orang Jawa buang bunga di perempatan, itu simbol budaya. Kamu jangan marah-marah, alah ini bikin kotor aja sampah. Enggak, dia itu simbol, mereka punya makna sendiri. Ya mungkin maknanya ada hal-hal yang sakral di situ, ada yang dimaknai penting di situ ya. Kamu jangan macam-macam sama itu. Nah, itu karena setiap kultur dia punya makna sendiri, namanya semiotika kultural. Kode-kode budaya. Saya sering cerita, kan banyak orang bilang kalau orang barat ngobrol itu tataplah matanya. Itu namanya menghargai pihak lain yang diajak ngobrol. Kebalikannya di Indonesia, kode budayanya tidak begitu. Kalau kepingin kamu dianggap menghargai, justru jangan tatap matanya. Kalau kamu tatap matanya dianggap nantang. Kan beda maknanya jauh. Yang satu ingin dipentelengi, yang satu marah-marah kalau dipentelengi. Itu kan kasusnya Nusron kemarin. Mungkin Nusron terlalu lama hidup di barat. Jadi kalau ngomong pakai menteleng-menteleng, nah itu. Padahal Nusron sendiri bilang ya memang kawan bayi itu, bukan karena pengen menteleng. Nah, itu kode-kode kultural, kode-kode budaya. Terus ada semiotika naratif. Semiotika naratif ini ngomong mitos-mitos, misalnya itu naratif sifatnya. Nyai Roro Kidul, itu kan semiotika naratif.
ada semiotika natural. Ini kode-kode alam, tanda-tanda alam, yang masing-masing punya makna. Pinter-pinterlah membaca. Itu semiotika natural. Allah nyuruh kita membaca ayat-ayatnya, itu antara lain ya semiotika natural, itu bacalah tanda-tanda alam. Tadi ada gempa di Aceh, itu tanda-tanda. Silahkan kamu maknai sendiri. Harus cerdas. Jangan, kan ada orang memaknai itu sesuai kepentingannya saja. Waktu demo, ndak hujan. Inilah bukti kekuasaan Allah. Mau hujan nggak jadi. Besoknya lagi demo, hujan. Inilah tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita dikasih rahmat berupa hujan. Ya padha wae. Hujan gak hujan pokoknya apik kabeh. Ini cara baca kayak gini semiotika natural. Ya nggak tahu yang pas yang mana. Jadi membaca tanda-tanda alam. Ada semiotika normatif. Ini kode-kode, tanda-tanda yang berhubungan dengan norma-norma, aturan-aturan. Terus ada semiotika sosial. Kode-kode dalam interaksi antar manusia. Kalau misalnya kalian hidup di kos-kosan, itu bikin kode bareng-bareng teman sakos. Pokoknya kalau aku dehem 3 kali, berarti kamu keluarlah, pacarku mau datang. Nah, itu semiotika sosial. Ya, atau kamu suka diapeli yang kamu tidak suka. Terus saya bilang, pokoknya kalau aku dehem 3 kali, kamu datanglah, ajak aku keluar kemana biar pacarku pergi, aku sebel sama dia. Nah, itu semiotika sosial. Bikin kode-kode bersama. Ya kayak di kampung dulu ada kentongan. Nah, itu simbol semiotik sosial. Kalau dipukul sekian kali berarti ada pembunuhan. Dipukul sekian kali berarti ada. Sekarang jarang ya orang pakai kentongan. Di desa saya dulu kalau jam tengah malam ada kentongannya. Jadi orang mukul tiangnya listrik itu kalau 12 ya dipukul 12. Teng-teng sampai 12 kali. Kadang-kadang kelewatan 13. Cuma kan nggak bisa dikurangi, sudah terlanjur. Ya, nanti kalau sudah 13 dulu kok 13 dikurangi lagi, dipukul lagi ini dikurangi jadi 12 malah susah. Susah ya kalau sudah lebih. Oke, ya kayak kamu sholat kan dilarang bergerak lebih dari 3 kali. Kalau sudah 1, 2, 3. Nah, 3 ini. Masa gini terus sholatnya enggak enak. Kalau ditambah gini jadi 4. Susah ya. Nanti sholatnya batal. Biar sholatnya nggak batal, gini aja deh terus pokoknya. Ya, terus yang terakhir semiotika struktural. Kalau semiotika struktural ini ngomong struktur. Kayak yang diomongkan sebentar lagi. Terus bahasa. Sekarang kita mulai masuk ke teori-teorinya. Yang pertama, ini asumsi-asumsinya. Bahasa itu sifatnya arbitrer. Arbitrer itu mana suka. Jangan ditanya alasannya. Kamu ndak usah debat, bikin seminar internasional, temanya adalah mengapa ini dinamai mikrofon. Ndak usah. Wis diterima aja bahwa ini disebut mikrofon. Kenapa? Bahasa sifatnya arbitrer, suka-suka. Di tempat saya ada jajan namanya Rondo Royal. Itu kamu nggak harus, wah ini perlu dekonstruksi ini masa namanya Rondo Royal. Ya ben wae ndak apa-apa meskipun cuma tape yang digoreng dikasih tepung itu kan terus disebut rondo. Ini rondonya di mana, royalnya di mana? Ndak ada. Ya sudah karena memang sifatnya arbitrer. Jadi tanpa alasan, acak wis sakarepe dhewe. Tergantung dulu nenek moyangmu menyebutnya apa. Wong itu cuma kita warisi. Oleh karena itu, jangan diartikan letterlek. Anggap itu simbol, yang penting kata itu mewakili apa? Mewakili barang apa? Kan gitu.
Jadi sifatnya mana suka arbiter. Itu contohnya kata jendela dengan barang gambar kayak jendela. Itu kan nggak bisa kamu rumuskan. Kenapa itu disebut jendela, itu disebut pintu. Nggak penting sudah itunya. Ya kamu bisa telusuri. Ini mungkin dari bahasa Sanskerta, dulu asalnya apa, usulnya apa. Kemudian, nggak penting itu. Sekarang kata jendela itu maknanya adalah barang yang semacam ini. Jadi itu namanya sifatnya arbitrer. Suka-suka. Jadi untuk urusan nama, kamu nggak harus debat. Jangan menggugat nenek moyangmu atau saya nggak suka nama Rondo Royal. Itu terlalu kedaerahan. Ganti pakai bahasa Indonesia, kita nasionalis, diganti namanya janda apa ya royal gitu bahasa Indonesia. Saya kan nasionalis, enggak mau pakai bahasa Jawa. Rondo Royal itu kan Jawa. Enggak bisa, wis namanya Rondo Royal ya. Kamu nulis skripsi ada kata Rondo Royalnya tetap jangan diterjemahkan. Nanti kamu jadikan saya jalan-jalan di kampung beli janda royal. Enggak bisa. Enggak paham orang. Ya wis ben sesuai istilahnya, sesuai kata-katanya. Jangan diterjemahkan. Oke. Jadi bahasa yang jelas sifatnya arbitrer. Yang kedua, bahasa juga sifatnya immutable. Tidak bisa dipertukarkan. Tidak bisa dibolak-balik. Gimana kalau diganti, ini namanya kacamata, ini mikrofon. Tidak bisa. Sifatnya immutable. Jadi tandanya arbitrer, sifatnya seperti hukum yang tidak bisa ditawar karena kita mewarisi dari nenek moyang kita. Ya memang sudah itu namanya. Kamu tidak bisa protes misalnya, kenapa ya namanya kok Indonesia? Dulu disepakati itu sudah. Dari nenek moyang. Kurang keren Pak, kasih nama-nama yang agak gaul dikit lah. Daripada nanti dicela sama orang Malaysia, Indonesia disingkat jadi Indon. Nggak enak Pak, kita ganti yang agak keren dikit lah. Yang ada Inggris-Inggrisnya misalnya. Nggak bisa, itu sudah kesepakatan. Sifatnya arbitrer. Kenapa kamu susah mengubah? Karena masyarakat itu biasanya ndak ambil pusing dengan itu. Kamu tanya paling juga dimarahi. Kamu ribut sama ibumu, Mbok jangan bikin Rondo Royal, Mbok kita ganti aja namanya. Paling kamu cuma dimarahi sama ibumu. Ya memang namanya sudah itu. Jadi masyarakat males menghabiskan energi hanya untuk nomenklatur, hanya untuk ganti tata nama. Oke, jadi bahasa itu sifatnya arbitrer dan tidak bisa ditukar-tukar. Itu ya itu. Oke. Katanya De Saussure, speakers are largely unconscious of the laws of language. Jadi kita yang pakai bahasa itu biasanya nggak pernah rewel, nggak pernah secara serius mempertanyakan kenapa ini istilahnya itu atau sebaliknya. Jadi bahasa nggak bisa ditukar-tukar. Cuma katanya De Saussure, problem bahasa yang tidak bisa ditukar itu akan berhadapan dengan selalu munculnya istilah baru, kosakata baru. Kayak tadi kan kalau dulu orang ngertinya bujangan. Sekarang kamu nambah lagi istilah jomblo. Kalau dulu ada ndak laku, sekarang ada istilah jablay. Kalau dulu ada cerewet, sekarang ada kepo. Iya kan? Ini istilah-istilah baru. Jadi nanti asumsi bahwa bahasa itu ndak bisa dipertukarkan berhadapan dengan kenyataan ketika zaman berubah, banyak istilah baru yang muncul yang sebelumnya ndak ada. Ternyata toh bisa bikin istilah baru. Meskipun
Istilah baru biasanya konteksnya berbeda karena ada perubahan zaman. Jadi immutability of sign. Bahwa tanda itu tidak bisa dipertukarkan. Tidak bisa dibalik. Misalnya merah, kuning, hijau tadi sudah disepakati itu ya membaliknya susah. Misalnya polisinya, gimana ya ini lampu merahnya kok mati konslet. Maknanya dianu aja dibalik. Karena kuning nggak terlalu penting, kuning artinya berhenti ya. Yang hijau tetap jalan, itu susah sudah. Karena konvensinya sudah merah itu berhenti. Oke, nggak bisa ditukar. Misalnya pramuka itu simbolnya, tandanya tunas kelapa. Mungkin kamu bosen tunas kelapa terus, gantilah pakai kelapanya apa degannya, apa simbolnya es degan misalnya, jangan tunas kelapa. Enggak iso. Karena jadi dia enggak bisa dipertukarkan. Tapi memunculkan yang baru mungkin. Memunculkan yang baru itu bukan pramukanya, mungkin yang tunas kelapa itu untuk pramuka kecil, untuk pramuka besar ya kelapa yang sudah tinggi, yang sudah besar misalnya. Itu mungkin, asal disepakati. Tapi ngowai yang awal itu tidak gampang. Oleh karena itu, karena ada problem istilah-istilah baru, immutability of sign akan berkaitan dengan mutability of sign. Ada kondisi ketika simbol bisa dipertukarkan. Kuncinya apa? Katanya De Saussure, kekuatan sosial dan waktu. Ya kalau disepakati, bisa. Sesuai untuk konteks yang menyepakati. Misalnya tadi rondo royal. Untuk kepentingan kita yang ngaji filsafat, mulai hari ini jangan sebut lagi rondo royal. Karena kita nasionalis, setiap kali ngomong rondo royal kita pakai janda. Apa ya, memang susah aku golek royal itu. Janda obral misalnya. Nah, contohnya begitu. Royal itu kan obralan tuh, royal. Oke. Jadi ya kayak Ambarukmo royal itu kan, Ambarukmo. Jadi kekuatan sosial yang tangguh atau perubahan waktu. Di situ misalnya tak kasih contoh MOS. MOS itu dulu ya tikus. Tapi sekarang kan enggak. Hubungannya sama komputer, MOS itu enggak cuma tikus. Jadi perempuan itu biasanya jijik sama MOS. Kecuali MOS-nya komputer. Malah dipegang-pegang. Oke, diputer-puter. Itu MOS-nya komputer. Kamu kok ketawa kalau ngomong tentang itu? Ya, referensimu mesti ke situ. Oke, wong belum punya pacar kok membayangkan MOS dipegang-pegang. Ya sementara dipegang sendiri. Jadi, kenapa? Ya jangan sering-sering, sabun mahal. Jadi, mutability. Sudahlah, neng masjid ngomong gitu kamu itu. Jadi sign juga bisa bertukar, namanya mutability of sign. Asal kekuatan sosialnya cukup dan ada waktu, lama-lama juga kepo itu enggak banyak orang kenal, lama-lama juga populer. Jomblo itu enggak banyak orang kenal, lama-lama juga populer. Oke, sekarang prinsipnya. Jadi ini prinsip-prinsip umum semiotik, semiologinya De Saussure. Yang pertama, prinsip struktural. Ini tadi sudah kita jelaskan. Relasi sifatnya struktur. Tanda itu ada dalam jaringan, sifatnya struktur. Prinsip pertama. Prinsip kedua, prinsip unity, kesatuan. Jadi tanda itu kesatuan antara tandanya, antara yang ditandai dengan yang menandai, antara lampu merah sama berhenti, antara lampu hijau sama jalan. Itu namanya prinsip unity.
Yang ketiga, prinsip konvensional. Dari mana munculnya hijau kok berhenti, merah kok berhenti, hijau kok jalan? Itu karena konvensi, kesepakatan dulunya. 1 tambah 1, 2 itu awalnya kesepakatan. Kemudian dia dianggap jadi hukum. Jadi tanda itu ya diawali dari sepakat. Tunas kelapa hubungannya apa sama pramuka itu dulu disepakati saja. Indonesia kok merah putih, ya itu dulu disepakati. Kok burung Garuda, ya konvensi. Apa enggak pakai burung yang lain yang lebih Indonesia? Ya, kasuari, cendrawasih, burung banyak di Indonesia burung. Baik yang terbang maupun yang enggak bisa terbang. Yo, banyak tuh burung yang enggak bisa terbang. Ya. Ya. Terus diteruske mesti rono kamu. Yang keempat. Pokoknya pikiranmu enggak lepas dari itu. Itu karena referensimu itu. Yang keempat, sinkronik. Sinkronik itu ya tanda itu sifatnya stabil, arbitrer tadi. Nanti ada sendiri penjelasannya tentang sinkronik. Terus prinsip representasi. Jadi tanda itu merepresentasikan realitas yang jadi rujukannya. Jadi misalnya jenggot representasi kepatuhan pada sunnah. Nah, representasi itu kepatuhannya, bentuknya jenggot. Yang tadi kening, bathuk yang hitam, representasi dari apa? Banyak min asari sujud, banyaknya sholat, banyaknya sujud. Nah, tidak penting hitamnya, karena yang penting yang diwakili, yaitu apa? Banyak sujudnya. Jadi sifatnya representatif. Mungkin sama-sama keningnya hitam, mungkin nggak representasi itu. Mungkin kamu habis kejedot apa-apa terus hitam. Nah, itu yang penting bukan hitamnya ini. Jadi kamu nggak harus wow kalau ada orang keningnya hitam. Biasa saja, tergantung itu representasi dari apa. Jangan marah-marah, jangan overestimate juga jangan underestimate. Biasa aja. Orang pakai jubah kok kamu mencak-mencak, ya biar aja, hak dia pakai jubah. Tinggal kamu lacak, ketika dia pakai jubah itu representasi dari apa. Mungkin dia ingin kebebasan yang mutlak. Jadi kalau pakai jubah kan enak, longgar, kayak daster, bebas. Ke kamar mandi nggak repot-repot sabuk, nggak repot-repot tinggal diangkat. Loh kan ada, itu berarti representasi praktis, nggak ribet. Jadi nggak melulu representasi dari misalnya kepatuhan, ketaatan pada sunnah, ya banyak yang kayak gitu. Ada juga yang tidak. Tergantung dia representasi dari apa dulu. Ya kayak orang ikut demo ke Jakarta. Niatnya apa, mewakili apa, dalam konteks apa. Ada yang memang ingin protes Ahok, ada yang memang ingin ke Jakarta gratis. Macam-macam. Tinggal kamu memaknainya apa. Maka kamu nggak harus marah-marah. Semua yang ke Jakarta kamu marahi. Atau yang pro, semua yang ke Jakarta dipuji-puji. Semua yang mengkritik Jakarta dimarah-marahi juga. Sampai roti-roti, tukang roti sekarang ikut dimarahi. Ya. Oke. Habis energi kita hanya untuk itu ya. Oke. Anggap saja ya semacam-macam. Mesti macam-macam kok memang orang itu. Tergantung dia representasi dari apa. Nah itu prinsip 1, 2, 3, 4, 5. 5 prinsipnya. Sekarang kita masuk ke teorinya. Sejak tadi belum teori ya. Tinggal setengah sekarang. Nah, Ferdinand de Saussure yang paling terkenal adalah konsepnya tentang sign, signifier, signified. Tanda, penanda, dan petanda. Ya. Istilah-istilah yang bikin kamu trauma kalau membaca buku filsafat. Ada penanda, petanda, tanda. Aduh, sumpek. Oke, sign, signifier, signified. Kalau tanda, yo tandanya. Sign, lampu merahnya.
tunas kelapanya itu sain. Oke. Kalau signifier adalah apa yang kamu pahami dari tanda itu. Sound image, bahasanya sound image itu kalau lampu merah, ya lampu yang warnanya merah. Kalau tunas kelapa, ya kelapa yang masih balita, balita yang masih kecil. Iya, kecil kan balita. Yang masih bayi, namanya tunas kelapa. Nah, itu jadi yang kamu pahami dari simbolnya kan itu. Burung Garuda ya burung yang Garuda. Bendera merah putih ya bendera yang warnanya merah dan putih, itu signifier. Kalau signified konsepnya merah itu berani, putih itu suci, itu signified. Jadi tanda itu kita maknai apa sekarang? Garuk-garuk kepala. Nah, garuk-garuk kepala ini namanya tanda. Signifiernya kamu pahami apa sih? Ya ini kepala yang sedang digaruk oleh tangan. Signifiednya di balik garuk kepala ada apa? Oh mungkin nggak pernah keramas, oh mungkin sedang stres, oh mungkin sedang iseng, nah, itu signified. Jadi sign, signifier, signified. Tanda, jadi tanda itu gabungan antara signifier dan signified. Kelihatannya dan maknanya. Itu namanya tanda. Lampu merah yang artinya berhenti, itu sign namanya. Tapi lampu merah yang artinya ya lampu merah, dia bukan sign. Di kamarmu misalnya, karena mau tidur lampunya kamu nyalain merah. Nah, itu bukan tanda ya lampu yang warnanya merah. Artinya tidak berhenti. Kalau kamu mau tidur ya tidur aja. Jangan, kok merah, berhenti ini berarti. Enggak. Ya, karena lampu merah di kamarmu makna dia bukan sign, dia bukan tanda. Dia hanya lampu yang warnanya merah. Yang sign itu lampu merah yang di pinggir jalan karena dia ada signifier, ada signifiednya. Garuk-garuk ini ya kalau garuk-garuk biasa ya dia bukan tanda apa-apa yang memang sekedar gatel. Tapi kalau ngajari kamu bolak-balik tidak paham-paham, ini tanda, ini stres ini mulai, sumpek ini mulai. Nah, itu ada maknanya, tidak sekedar garuk-garuk. Minum kalau karena haus, ya ini bukan tanda. Dia tidak ada signifiednya. Maknanya ya minum ini. Tapi kalau kamu kasih signified, dia jadi tanda. Minum yang simbol gelas besar. Oh itu berarti minum yang khusus untuk saya. Nah itu tanda berarti. Karena dia tidak sekedar minum, tapi dia mungkin kayak tadi, mungkin penghormatan, mungkin formalitas, mungkin macam-macam. Nah itu tanda. Jadi tanda yang simbol tadi, sign, signifier, signified. Ada tanda, ada penanda, ada petanda. Gambarnya kayak gini. Kasih contoh, cuma sayangnya contohnya bahasa Inggris ya. Tidak apa-apa. Jadi sign itu gini. Misalnya ada tanda kamu sedang suka sama seseorang, kamu bawain mawar. Mawar ini kan tidak sekedar bunga mawar. Tapi dia tanda dari kamu yang suka. Bahasanya itu passionified rose. Nah, signifiernya, image-nya ya bunga mawar itu. Kelihatannya, gambarnya ya bunga mawar itu. Artinya ya bunga mawar. Cuma dia ada signified-nya, yaitu passion, menggambarkan perasaan. Menggambarkan apa yang ada di hatimu. Simbolnya mawar ini. Kalau mawar merah katanya cinta. Kalau mawar putih apa? Sayang. Kalau mawar ya. Karena ada maknanya kan bunga-bunga mawar itu. Sayangnya saya nggak ngerti. Nggak terlalu suka bunga kecuali bunga bang. Jadi kalau passionified rose itu kan jadi mawar ini ternyata ada maknanya.
melambangkan perasaanmu. Itu contoh sain. Nah, ini sain pertama. Tapi nanti ada sain level kedua. Sain level kedua itu mawar yang bermakna cinta, bermakna perasaan itu nanti dipahami banyak orang, dia jadi simbol kedua, namanya romantic commodity. Misalnya signified-nya Valentine Day. Waktu Valentine Day itu kan banyak orang jualan mawar. Dengan makna passionified rose tadi. Mawar yang artinya jatuh cinta, yang dulunya sain, sekarang jadi signifier kedua. Sekarang jadi barangnya. Tadi kan signifiernya cuma bunga, namanya mawar. Sekarang signifiernya mawar yang penuh cinta. Ini signifiernya. Mawar yang penuh cinta ketemulah dengan Valentine Day. Jadilah romantic commodity. Orang pada jualan mawar. Sekarang dia jadi komoditas. Ini sain kedua sudah. Mawar yang jadi komoditas. Jadi simbol uang sekarang. Simbol penghasilan bagi yang kreatif. Jualan mawar, boneka dikasih bunga mawar, dan macam-macam. Nah, ini tanda level kedua. Terus ya, tak kasih contoh kalau agama. Sainnya, signifiernya itu Al-Quran misalnya. Signifiednya ya tafsirnya para mufassir. Tanda dari para mufassir. Misalnya ayat A yang artinya A. Ini kan jadi penandaan. Tafsir dari ulama A ini dia akan jadi sain kedua. Melahirkan signified kedua. Tanda kedua melahirkan ketiga dan seterusnya. Al-Quran dipahami oleh Imam Syafi'i misalnya. Melahirkan madhab Syafi'i. Sekarang madhab Syafi'i jadi sain kedua. Madhab Syafi'i dipahami oleh siapa yang Syafi'i? Ghazali. Lahirlah Syafi'i versi Ghazalian misalnya. Nah, Syafi'i yang Ghazali ini jadi sain ketiga. Syafi'i yang Ghazalian dipahami misalnya oleh Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim yang dialog sama Syafi'i yang Ghazalian melahirkan NU. NU ini sain selanjutnya, terus begitu. Jadi signified pertama melahirkan sain kedua, signified kedua, lahirlah sain ketiga dan seterusnya. Jadi yang jelas konsepnya ada tanda, ada penanda, ada petanda. Kalau tanda itu gabungan antara yang ditandai dengan yang menandai, kalau penanda itu barangnya apa adanya kelihatannya, kalau petanda itu konsepmu, maknamu terhadap barang itu. Misalnya kacamata. Kacamata ini dia jadi tanda misalnya ya. Harusnya signifiernya itu alat untuk baca. Wong ini kacamata baca. Tapi tak kasih signified baru sekarang. Karena punggungku sedang gatel, dia tidak kuposisikan sebagai alat baca, tapi sekarang dia jadi alat garuk. Ini signified. Lahirlah sain baru, tanda yang baru, kacamata sebagai alat garuk. Dalam konteks ini. Meskipun signifiernya dia, awalnya dia maknanya adalah alat untuk baca. Itu namanya signified. Signified ini konsep dari kita, dari manusia terhadap barang. Sama kayak lampu merah yang kita kasih konsep berhenti. Berhenti itu dari kita, dari manusia. Binatang tidak ngerti. Kalau ada kambing lewat, tidak ada orangnya, meskipun lampu merah, dia lewat saja.
Atau orang yang tidak ngerti tentang makna penandaan itu, ya dia lewat saja. Jadi signifier itu barang apa adanya sesuai definisinya. Kalau signified, makna apa yang kita kasih ke barang itu, ke sesuatu itu namanya signified. Ayatnya sih bunyinya untuk saling mengenal, ta'aruf, li ta'arufu. Tapi karena kamu sedang jatuh cinta dan punya pacar, kamu kasih signified, kamu kasih signifikasi baru bahwa ayat itu maksudnya adalah pacaran. Jadi ta'aruf itu, ya kok ada yang teriak, kayak punya pacar aja ya. Oke. Jadi itu namanya signifikasi. Jadi ada makna apa adanya, ada signifikasi. Ketika dua ini digabung, lahirlah sign, lahirlah simbol. Sign, signifier, signified. Oke, sekarang ini konsep selanjutnya dari Ferdinand de Saussure. Ada langgage, langue, dan parole. Langgage itu ya semua aktivitas kebahasaan kita, aktivitas linguistik kita namanya langgage. Terus ada langue. Kalau langue itu sistem kebahasaan kita yang resmi. Kesepakatan-kesepakatan berbahasa kita. Itu namanya langue. Kalian belajar grammar, belajar tata bahasa, belajar sintaksis, semantik. Itu langue. Konsep-konsep umum, formal, legal, resmi dalam bahasa yang disepakati. Itu namanya langue. Ya unsur-unsurnya bisa tata bahasa, ejaan, sintaksis, tanda baca. Sifatnya sosial, tidak individual. Ini disepakati bersama. Isinya seperangkat norma, aturan. Sebelum kalian ngomong, rujukannya pertama-tama ke sini dulu. Kalau kalian ngomong kan harus runtut. Ini rujukannya tata bahasa pasti. Mana subjek, mana objek, mana predikat. Kalau enggak, masyarakatmu enggak akan paham. Misalnya, kamu minta teh. Terus tiba-tiba kamu bilang, gelas yang ada tehnya. Gelas yang ada tehnya. Orang enggak paham. Diapain gelas yang ada tehnya? Kok dilempar nang kepalamu, kok piye? Orang baru paham kalau kamu ngomongnya sesuai langue, kesepakatan. Saya pingin minum teh. Oh, itu tuh maksudnya. Orang baru paham. Ini kesepakatan. Yang tidak disepakati, ya orang akan susah memahami. Itu langue. Makanya kalian diajari bahasa Indonesia, diajari bahasa Jawa, biar paham kesepakatan-kesepakatan formal berbahasa. Itulah mengapa untuk ngerti Al-Quran kamu harus belajar nahwu shorof. Biar ngerti positioning, mana subjek, mana predikat, mana objek. Kalau saya mukul kucing itu berarti saya subjeknya, kucing objeknya, jangan dibalik. Nanti momennya saya makan, saya mukul kucing terus kamu, wah berarti ada kucing yang hebat ya bisa mukul orang. Wale, cara memahamimu salah. Orangnya yang mukul, bukan kucingnya. Kamu ngerti kayak gitu dari langue. Struktur bahasa yang formal, resmi. Tapi di luar langue ada parole. Kalau parole ini sifatnya individual. Caramu menggunakan bahasa itu dalam praktek sehari-hari. Dalam kenyataannya, ya kalian ngerti sih bahasa Indonesia, tapi dalam penggunaannya kadang tidak seformal itu, yang penting orangnya paham. Misalnya kalian masuk warung, ada teh enggak Bu? Orangnya paham, itu kamu enggak harus ngomong, Bu, saya minta teh, kan enggak. Kamu coba bilang, ada teh ya Bu? Ada, terus selesai kan enggak? Yang punya warung mesti ngerti sebenarnya kamu pesen teh, maka dibuatkan teh.
Gitu loh. Itu parole. Sudah ngerti sama ngerti. Kamu keangkringan duduk langsung ngomong kopi mas. Itu orangnya paham sudah. Kamu pesen kopi. Gitu loh. Kamu tidak akan ditanya lagi. Apa yang dimaksud kopi? Tidak. Jadi orangnya sudah ngerti. Gitu loh. Kalau ya kayak tadi, ada teh bu, ya mesti tukang warungnya bilang ada, langsung bikinin kamu. Enggak kok ada, terus mau apa kalau ada? Kan enggak gitu. Orangnya langsung paham, itu namanya parole. Dalam praktek sehari-hari. Jadi itu yang saya bilang tadi, kadang antara ideal gramatikal tata bahasa beda. Terasa beda dalam prakteknya sehari-hari. Itu bukan berarti beda, cuma orang sudah paham mana yang zahir, mana yang mustatir, mana yang tersembunyi, mana yang kelihatan. Kalau kamu bilang kopi mas, itu kan sama dengan kamu bilang saya pesen kopi mas. Cuma diringkes orangnya sudah paham. Itu nanti yang bikin ada kalau Arab misalnya ada bahasa amiyah, ada bahasa resmi. Itu sebenarnya ya praktek conversationmu sehari-hari. Jadi itu namanya parole. Jadi langgage itu semacam kesadaran kita berbudaya. Kalau langguo itu kesadaran sosial karena isinya kesepakatan-kesepakatan. Kalau parole ini kesadaran individual. Setiap orang punya teori sendiri. Analoginya kalau desosur kayak orang main catur. Jadi catur itu kan ada aturannya, raja jalannya gimana, anak kecil jalannya gimana, dan seterusnya. Parole itu ya caramu memainkan. Mana yang jalan dulu, mana yang jalan belakangan, strateginya seperti apa, itu parole. Kalau kalau kuda jalannya harus L. Kalau ratu langkahnya bisa panjang. Kalau raja cuma selangkah-selangkah. Jadi permainan yang sensitif gender itu catur. Jadi ratunya justru dia bisa langkahnya panjang. Kalau rajanya cuma kelunak-kelunuk selangkah-selangkah. Dan ya itu raja paling manja, itu rajanya catur. Semua dikorbankan demi dirinya. Ya. Oke. Terus ada lagi konsep diakronik sinkronik. Jadi struktur bahasa itu ada struktur diakronik, ada struktur sinkronik. Kalau diakronik itu kayak tadi, mengkaji asal-usul bahasa, sejarah bahasa, studi bahasa dari waktu ke waktu. Kalau sinkronik, mengkaji bahasa hari ini, bagaimana dia berperan, bagaimana dia bermain. De Saussure lebih suka bahasa yang sifatnya sinkronik, tidak yang diakronik. Ya dua-duanya sama-sama penting sih. Katanya De Saussure analoginya, kalau tadi catur ini kayak belah pohon. Belah pohon vertikal sama belah pohon horizontal. Ya istilahnya membelah dan memotong. Kalau belah itu kan dipecah dua. Kalau kalian bambu dipecah dua, ini namanya membelah. Kalau motong itu di horizontal. Nah, diakronik ini kayak belah, ditelusuri dari ujung sampai dari bawah sampai atas. Kalau sinkronik itu dipotong. Jadi memahami bagian tertentunya pohon. Katanya De Saussure lebih penting yang sinkronik, lebih manfaat karena kita tahu gunanya hari ini. Tidak penting asal-usulnya dari mana, yang penting gunanya. Tidak penting roti bakar itu dari mana. Ya. Yang penting sekarang manfaatnya. Oke, ya itu jadi. Loh, meskipun diakronik juga penting, kadang-kadang kamu harus melacak dari mana ya. Tapi yang lebih manfaat katanya De Saussure ya sinkronik. Yang jelas ini gunanya untuk apa. Kamu ngerti itu sumbernya dari mana, tapi kamu tidak tahu buat apa itu di sini, kan tidak ada gunanya. Oke.
Terus begitu kamu ngambil, takmirnya bilang, itu promosi loh. Yang ngambil satu nanti harganya, itu kan beda lagi. Kalau kamu nggak ngerti untuk apa dia di situ, maka sinkronik lebih penting. Diakronik, iya, bukan berarti tidak penting, tapi untuk memahami apa itu bahasa kita butuh yang sinkronik. Terus struktur bahasa lagi ada sintakmatik, ada paradigmatik. Nah, ini istilah-istilah yang sering bikin kamu pening. Saya tidak akan menjelaskan, langsung tak kasih contoh. Sintakmatik itu kayak gini, itu ada kalimat, aku makan, nasinya hilang. Tidak apa-apa lah, aku makan kucing. Ya, sintakmatik itu struktur urutannya. Jadi makna itu bisa dipahami kalau struktur urutannya jelas. Mana subjek, mana predikat, mana objek. Jadi itu kalau dibalik kucing makan aku, itu juga bisa. Cuma maksudnya jadi jauh. Jadi analisis struktur urutan bahasa yang sifatnya horizontal itu namanya sintakmatik. Jadi kenapa kok aku makan kucing, kok bukan kucing yang makan aku? Berarti siapa di situ yang subjek, siapa yang objek. Kemudian makan di situ maksudnya apa? Dan seterusnya. Itu namanya analisis sintakmatik. Mana yang awal, mana yang akhir. Nah, di luar yang ini biasa, tata bahasa, gramatikal ini pasti yang digarap sintakmatik. Jadi analisis kebahasaan yang sekarang sifatnya semantik itu biasanya ya sintakmatik ini. Nah, ada yang paradigmatik. Paradigmatik itu sama dengan asosiatif. Asosiatif itu gini loh, ketika kamu ngomong aku, itu kan aku ini bisa diganti kamu, bisa diganti dia, bisa diganti kita. Asosiasinya ke situ. Jadi aku yang hanya aku, bukan orang itu berarti bukan dia, bukan kamu berarti kamu juga enggak, bukan kita, aku yang sendirian. Jadi ketika ngomong aku yang muncul di kepala, di asosiasinya itu kata-kata itu, yang dekat sama aku, itu namanya paradigmatik. Makan, mungkin ketika ngomong makan yang di kepalamu muncul minum, di kepalamu muncul apa lagi, di situ nendang, muncul macam-macam. Itu namanya paradigmatik. Kucing, ya mungkin temannya kucing, sahabat karibnya ada anjing. Ketika ngomong kucing, binatang kucing, itu kan kamu kucingnya paham. Tapi selain muncul kucing itu secara asosiatif di kepalamu biasanya muncul yang dekat-dekat sama kucing. Mungkin anjing, mungkin babi, mungkin dan lain-lain. Teman kita semua. Itu paradigmatik namanya. Nah, analisis yang semacam ini, analisis paradigmatik, kalau analisis struktur horizontalnya namanya sintakmatik. Kalau sintakmatik lebih mudah dipahami karena dia kita pelajari dalam tata bahasa gramatikal. Kalau yang paradigmatik, kita jelaskan sekali lagi biar kamu paham. Oke ya, paradigmatik itu gini loh. Setiap kali kita ngomong sesuatu tentang tanda, di kepala kita biasanya muncul asosiasi-asosiasi. Entah lawannya, entah tandingannya yang berhubungan dengan tanda itu. Kalau saya ngomong lampu merah, yang di kepalamu muncul mungkin asosiasinya sama polisi, sama STNK SIM, sama berhenti, sama pelanggaran lalu lintas, sama ini namanya asosiasi. Itu yang dimaksud oleh analisis paradigmatik.
Kalau saya ngomong Islam liberal, mungkin di kepalamu muncul Islam fundamentalis, Islam moderat juga ada, Islam progresif juga ada, Islam cuek juga ada. Nah, ini namanya paradigmatik. Atau enggak ke situ ternyata asosiasimu kalau ngomong Islam liberal yang terbayang Islam liberal yang terbayang mungkin Ulil Absar Abdallah, Utan Kayu, ini asosiatif namanya. Saya ngomong Islam fundamentalis, itu mungkin yang terbayang ya ISIS, Al-Qaeda, Taliban, dan kawan-kawan. Nah ini namanya asosiatif. Menyelami ini namanya analisis paradigmatik. Kok bisa yang tadi muncul? Nah itu namanya asosiatif. Ada alasannya pasti. Atau kadang-kadang random. Kalau tadi kan kamu bisa menangkap benang merahnya. Kadang-kadang asosiasi itu muncul acak. Hanya kamu yang tahu. Misalnya buku, laptop, di situ tak tulis HP, celana dalam misalnya. Terus itu kok nggak nyambung buku, laptop, barang celana dalam. Karena yang di kepalamu muncul kamu mau piknik. Yang sudah ada di tas apa aja ya. Begitu temanmu menyebut HP, terus di kepalamu muncul, oh iya laptop juga, oh iya baterai juga, oh iya celana dalam juga. Kalau laptopan nggak pakai celana dalam nanti malah itu namanya paradigmatik. Jadi apa yang terbayang di kepalamu kalau itu disebut. Oh itu penting. Ada permainan dulu saya kecil yang kalau saya sebut apa, coba sebut apa yang muncul di kepalamu. Itu kan misalnya menyebut bendera, langsung kamu menyebut di kepala merah putih, itu muncul di kepala. Itu bisa kamu jajal ke temenmu, asosiasinya kemana dia. Sebut aja cantik, biasanya terus muncul cewek idolanya atau artis idolanya. Sebut aja telanjang, terus muncul siapa gitu. Itu permainan paradigmatik namanya. Main asosiasi. Ketika satu kata disebut, yang muncul di kepalamu apa? Itu analisis paradigma. Dan ini hanya ada di kepala. Kamu menyambungkannya ya susah. Kayak tadi HP, laptop, permen itu kan ada di sini cuma nyambungnya. Kamu tidak bisa ke yang lain. Orang lain mungkin punya asosiasi sendiri. Nah, jadi itu namanya analisis paradigmatik. Jadi ketika tanda diajukan padamu bisa dianalisis secara sintagmatik sesuai gramatikal, struktur bahasa yang dipakai bisa juga secara paradigmatik atau asosiatif. Dari situ akan kelihatan strukturnya. Akan kelihatan misalnya Islam liberal. Kok terus asosiasinya ke Islam fundamentalis, Islam moderat, Islam progresif. Ini maksudnya yang diomongkan tentang jenis-jenis Islam yang hidup di Indonesia. Islam liberal, kok terus asosiasinya sama Ulil Absar, asosiasinya sama Utan Kayu, sama ajaran-ajaran yang liberal. Ini mungkin memang struktur tentang Islam liberal di Indonesia. Ini namanya asosiasi. Oke, valensi. Saya loncati langsung valensi penilaian. Jadi nilai dalam bahasa. Ini terakhir. Jadi berarti apa? Kalau bahasa itu adalah mau sifatnya simbolik, berarti dia tidak hadir sebagai dirinya sendiri. Nilainya adalah yang dia wakili. Jadi dia tidak bernilai dalam dirinya sendiri. Oke, jadi dan nanti dalam prakteknya dialah yang membentuk ide gagasan kita. Yang menentukan, kalau katanya De Saussure, itu langue. Struktur formalnya, struktur sosial, kesepakatan kita bersama, bukan parole. Contohnya uang. Uang itu misalnya uang 3.500, kamu bisa beli
coffee mate. Coffee mate itu derajatnya, levelnya sama dengan simbol uang 3.500. Ini sifatnya kan tidak sendirian, tapi kesepakatan bersama. Jadi simbol itu sifatnya sosial, maka value-nya juga ikut kesepakatan bersama, konvensi. Yang tadi sifatnya sosial kan langue, bukan parole. Berarti apa? Makna itu muncul di level langue. Nilai itu muncul di level langue, bukan parole. Jadi kamu nggak bisa sembarangan. Lihat dulu konvensinya. Lihat dulu nilai yang berlaku di situ. Ya kayak mata uang itu kan, di sini 13.000, tapi kalau dolar itu cuma 1. Padahal kertasnya sama. Tapi kesepakatan nilainya beda. Jadi nilainya simbol itu terletak bukan pada dirinya, tapi pada apa yang diwakilinya. Kemudian nilai itu berasal dari konvensi. Apa ndak bisa Pak, saya bikin nilai sendiri? Bisa, asal disepakati. Asal masuk ke level intersubjektif kesepakatan. Jadi itulah nilai. Jadi valensi penilaian dalam semiotik itu adanya dalam konvensi. Kalau di De Saussure berarti ada di level langue, bukan level parole. Kamu tidak bisa sakarepe dhewe. Itu disepakati. Misalnya di Indonesia, sholat itu boleh pakai sarung. Boleh pakai sarung itu dulu kan kesepakatan. Kalau disepakati tidak boleh, ya tidak akan jalan. Meskipun pakai sarung itu sudah nutupi. Tapi karena nggak disepakati. Karena disepakati boleh, ya boleh. Atau disepakati tidak, ya nanti tidak. Itu valensi nilai. Meskipun secara fikih aturannya ya aurat itu dari udel sampai dengkul. Nah itu bisa ditutup pakai apa aja. Apa saja ini kan perlu kesepakatan. Kalau dianggap tidak, kan ada ulama tertentu di zaman saya dulu di kampung ada kiai yang kalau sholat jangan sampai kamu pakai celana. Kalau kamu pakai celana disuruh ganti sarung. Padahal celana juga nutupi. Tapi di desa itu ada konvensi, value bersama bahwa pakai sarung boleh, celana tidak boleh. Nah ini value-nya hasil dari konvensi. Kalau sekarang celonoan bebas. Cuma saya tidak tahu aurat itu dari udel sampai dengkul itu termasuk yang belakang apa enggak. Karena kadang-kadang ada yang celana yang low rise itu ya depannya ketutup, cuma belakangnya belahan bawahnya kelihatan. Jadi iya ya sholatnya ya. Nanti kalau mas itu loh bokongnya kelihatan. Loh kan aurat itu dari udel sampai dengkul, bokong nggak termasuk. Ya, besok teori fikihnya dilengkapi ya. Bokong sampai jari udel sampai dengkul, belakangnya juga. Tidak cuma nanti kamu sholat cuma ditutupi depannya aja kan ya lucu. Ya, umat Islam kan gitu, kecerdasannya kecerdasan teks. Jadi kalau teksnya nggak bunyi lengkap ya enggak. Pokoknya hanya udel sampai dengkul. Atau pakai madhab yang bahwa aurat itu hanya kubul dan dubur. Jadi kamu sholat pakai celana dalam. Tidak apa-apa. Atau yang dulu saya guyonannya ada kan yang kalimatnya itu bainal kubul wa dubur. Jadi antara kubul, jadi dikit cumaan antara kubul dan dubur. Jadi auratnya ya itu, jadi cuma itu aja yang ditutup, tidak apa-apa. Kubul duburnya tidak. Oke. Itu hati-hati kalau kamu hanya teks itu bisa kayak gitu nanti. Bunyinya kan memang baina kubul wa dubur, jadi cuma di antaranya. Dikit. Oke, itu kok sampai situ ya sudah mau. Oke ya, saya kira itu tentang simbol makna.
Ini baru pengantar dari De Saussure. Yang penting malam ini ngerti dasar-dasarnya semiotik. Oh, hal-hal semacam itu toh yang dibicarakan. Minggu depan kita ketemu lebih kompleks sedikit dari Roland Barthes yang dikenal dengan konsep mitologinya. Tidak jauh-jauh dari logika semacam ini nanti ketika kita membahas semiotik. Oke, saya kira itu untuk Ferdinand de Saussure. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.